Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah menjaga mantan itu tidak sia-sia, karena mantan adalah jodohmu, bukan jodoh orang lain. Ya, sering ya melihat di TV, di berbagai media sosial ya, orang mengatakan sia-sia selama ini menjaga jodoh orang lain ya. Siapa yang dijaga? Ya mantan tadi. 6 tahun dijaga, ternyata dia menikah dengan orang lain dan menjadi jodoh orang lain ya. Jadi sebenarnya dalam hidup manusia itu tidak ada yang sia-sia, semuanya ada manfaatnya. Ketika Anda menjaga mantan kemarin kan sebenarnya Anda belajar begitu banyak hal tentang arti, makna, kehidupan. Anda menjadi sekarang juga karena faktor bersama dengan dia ya. Dan kita berharap suatu saat nanti yang bersangkutan akan kembali menjadi jodoh kita. Ketika mantan sekarang menikah dengan orang lain ya, pertanyaannya, apakah kemudian mereka akan bertahan hingga kakek nenek kelak? Ini kan zamannya sudah berubah. Zaman sekarang, kalau ada orang yang bisa mempertahankan pernikahan 10 tahun saja, itu sudah istimewanya luar biasa. Mayoritas menikahnya setahun, kemudian berpisah. Pacarannya 3 tahun, nikahnya cuma 6 bulan. Bahkan ketika berpisah, itu hutang untuk biaya pesta nikahnya belum terlunasi. Banyak tidak yang seperti itu? Kan banyak sekali. Sehingga memang Anda jangan patah semangat ya, ketika melihat mantan yang Anda jaga bertahun-tahun ternyata bersanding di pelaminan bersama orang lain. Jadi misteri jodoh itu sesuatu yang amat sangat menarik. Ada orang ya, ini di zaman kakek nenek kita dulu, mereka menikah nih bahkan tidak saling mengenal sebelumnya. Yang saling kenal orang tuanya, dijodohkan. Kemudian mereka menikah, beranak pinak, bercucu, sampai ke tingkat yang lebih kecil lagi begitu ya. Dan pernikahan mereka berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kunci bertahannya pernikahan mereka selama puluhan tahun? Kepatuhan mereka kepada pilihan orang tuanya. Zaman kemudian berganti ke zaman orang tua kita. Ya, orang sudah mulai mengenyam bangku pendidikan sampai pendidikan tinggi. Bahkan tidak sedikit yang sudah mulai mengenyam pendidikan di luar negeri. Belajar tuh melihat di luar negeri. Ya, ternyata di sana orang gampang sekali kawin cerai, dan seterusnya. Sehingga mulai terjadi perubahan nilai. Nah, di zaman kita sekarang, ketika globalisasi, kita melihat artis Hollywood ya, nikah setahun kemudian bercerai.
pacaran 6 tahun, kemudian tidak jadi menikah, dan seterusnya tadi. Nilai itu pula yang kemudian mewarnai kehidupan kita sekarang, sehingga kalau kita lihat pemandangan selebritis ya, nikah cerai, itu sepertinya mudah sekali. Jadi pernikahan yang demikian sakralnya di zaman kakek nenek kita dulu, itu kalau zaman sekarang sudah tidak sesakral di zaman dulu, sehingga orang ada masalah sedikit kemudian memudahkan terjadinya perceraian. Maka saya katakan tadi, kalau ada orang yang bisa bertahan 10 tahun menikah zaman sekarang, itu sudah bisa diacungi jempol, hebat ya. Nah, maka itu misterinya. Kakek nenek kita dulu menikah tanpa saling mengenal, mereka bisa mempertahankan pernikahan hingga tutup usia. Ya, di zaman kita orang sudah tidak lagi musimnya dijodoh-jodohkan. Orang mencari sendiri, mengenal sendiri ya, berhasil, gagal, dan seterusnya tadi. Ada yang kemudian melewati fase pacaran. Jadi biarpun di mana-mana mendengarkan pengajian yang mengatakan bahwa pacaran itu diharamkan, pacaran itu takrab zinah, wala takrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Tapi faktanya mereka terus saja ya menjalani aktivitas yang namanya pacaran tadi. Ketika pacaran ya, akhirnya jenuh, akhirnya bosan, akhirnya gagal menikah. Menikahnya dengan orang lain. Ada yang bisa mempertahankan pernikahan itu, dan lebih banyak lagi yang kemudian kandas, menikah dengan orang lain lagi, atau kembali kepada mantannya sebelum terjadinya pernikahan tadi. Nah, jodohnya manusia, jodoh laki-laki itu adalah perempuan. Itu garis suratan takdirnya begitu. Ya, jadi jodoh laki-laki yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu adalah perempuan. Jodoh laki-laki perempuan. Itu prinsip. Anda laki-laki, jodohnya siapa? Ya tergantung usaha Anda. Ya, jadi saya pernah tuh buat video bahwa orang ketiga tidak akan lama bertahan dengan mantan. Ya, jajalan lek gak percaya. Jadi silahkan dicoba, dilihat kalau tidak percaya. Terus ada yang bilang begini, itu kok ada ya, misal yang menikah dengan pebinor ya, atau pelakor, dan mereka bisa bertahan. Loh ya kan, kita tidak tahu bertahannya berapa lama. Tetapi tidak akan lama. Sejauh memang pihak yang ditinggalkan itu tetap mau berusaha. Ya, kecuali kalau dia sudah, pokoknya saya sudah trauma lah dengan dia, tidak mau lagi dengan dia, kemudian memilih orang lain. Nah, kalau sudah begini, yang dikhianati sudah memilih orang lain, kemudian yang mengkhianati juga dengan orang ketiga tadi, ya mungkin saja bisa sama-sama bertahan cukup lama ya. Kenapa? Ini yang berkhianat dengan orang ketiga kan pengen juga tuh menunjukkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan ketika dia berkhianat. Artinya dia memilih sesuatu yang tepat. Itu bisa jadi motivasi bagi dia untuk bertahan. Ya, yang ini juga kan, dia sudah trauma dengan mantannya, dia memilih seseorang yang baru, dan dia juga berusaha untuk bertahan,
untuk menunjukkan bahwa Anda salah tidak memilih bertahan bersama saya karena saya adalah orang yang setia. Begitu. Tetapi secara keseluruhan, ketika pengkhianatan itu terjadi, ya, mantan pergi dengan orang ketiga dan Anda tetap mau berusaha, maka peluang mantan Anda menjadi jodoh Anda atau kembali kepada Anda atau kembali sebagai jodoh Anda itu masih sangat besar sejauh Anda mau berusaha. Kecuali tadi kalau Anda sudah menyerah, kan? Udah, saya tidak mau lagi dengan dia, saya tak nyari orang lain. Tidak apa-apa, ini juga baik. Ya, atau Anda sudah memang lebih baik saya menjauh sajalah daripada kalau dengan dia ketemu dengan dia lagi, saya terluka lagi, trauma lagi, ngedrop lagi, gagal move on lagi, dan seterusnya. Ya, saya tak fokus ke masa depan saya, semoga di kemudian hari ketemu dengan yang lebih baik. Tidak apa-apa, itu juga pilihan yang baik. Tetapi ketika Anda masih mencintai dan berusaha agar dia kembali, maka dia juga tetap berpeluang untuk menjadi jodoh Anda sejauh Anda terus berdoa kepada Allah dan terus berusaha. Ya, wa alaysa lil insani illa masya'a. Ya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah diusahakannya. Kalau Anda berusaha dengan usaha yang maksimal, maka peluang mantan kembali sebagai jodoh Anda sangat besar. Tetapi kalau Anda berusaha dengan usaha yang minimal, maka peluang mantan kembali kepada Anda sebagai jodoh Anda ya kecil. Kalau Anda sudah menyerah dan memilih orang lain sebagai ganti mantan Anda, maka mantan besar kemungkinan tidak menjadi jodoh Anda kembali. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.